1, 2, 3, 4, 5. Halo guys. Hari ini kami akan membawakan alur cerita dari sebuah film animasi 3D stop motion Amerika yang berjudul The Box Trolls. Film ini dibuat berdasarkan pada novel tahun 2005 yang berjudul Here Be Monster karya Alan Snow. Dan film ini dirilis pada tahun 2014 yang disutradari oleh Graham Annabelle dan Anthony Stacey, diproduseri oleh David Bleiman Ichioka dan Travis Knight, ditulis oleh Irena Bicknell dan Adam Pava, diproduksi oleh Laika Company, didistribusikan oleh Focus Features, dibintangi oleh Isaac Hempstead Wright sebagai X, Ben Kingsley sebagai Archibald Snatcher, Ellie Fanning sebagai Winnie, Jared Harris sebagai Lord Portland Rhine, Simon Pegg sebagai Herbert Trubshaw alias bapaknya X, dan masih banyak lagi. Bertempat di negara fiksi Eropa Norvenia pada akhir abad ke-19, film ini bercerita tentang X, seorang anak laki-laki yang dibesarkan oleh troll pengumpul sampah yang dikenal juga sebagai box troll saat ia berusaha menyelamatkan teman-teman box trollnya dari Archibald Snatcher, seorang pembasmi hama. Penasaran dengan kisah selanjutnya? Iya, saya juga. Oke, mari kita ke TKP. Cerita bermula di sebuah kota yang bernama Chisbridge. Di rumah wali kota, Snatcher memberitahu Lord Portland Rhine bahwasannya dia melihat box troll telah menculik seorang bayi. Dia meyakini bahwa sekarang para box troll sedang membersihkan gigi mereka dengan tulang-tulang bayi tersebut. 1 tahun kemudian, seperti biasa, Snatcher mengingatkan warga kota Chisbridge untuk tidak keluar rumah dikarenakan box troll yang berkeliaran di malam hari, yang mana mereka akan membawa daging-daging kalian, menumpuk tulang-tulang kalian, kemudian diseret ke bawah tanah dan melahapnya seperti bayi Trubshaw setahun yang lalu. Tak lama kemudian, para box troll keluar dari bawah tanah. Mereka mulai berkeliling kota dan mengambil berbagai benda yang mereka butuhkan, mulai dari nomor rumah, roda gerobak, boneka teddy bear, dan bahkan jam waker bekas yang ada di tempat sampah. Sesampainya di rumah, Fish mencari-cari X, si anak manusia. Sedangkan teman-temannya mulai menggunakan benda-benda yang mereka dapatkan sebelumnya. Fish pun memberikan teddy bear yang didapatkannya ke X. Dengan antusias, X memutus kepala teddy bear itu dan mengambil isi perutnya. Jam tidur bagi box troll pun tiba dan mereka pun tidur bersama. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun telah berlalu. X remaja pun diizinkan ikut pergi ke atas kota untuk mengumpulkan barang-barang yang mereka butuhkan. Dan untuk pertama kalinya, dia mengetahui fakta bahwa teman-temannya yang menghilang selama ini itu karena diburu oleh manusia. X yang melihat hal itu tetap tidak bisa menolong mereka karena diperingatkan oleh Fish untuk jangan melawan manusia. Di suatu malam yang lain, X, Fish, dan Sue pergi mengumpulkan barang-barang seperti biasanya. Akan tetapi, hal tersebut dipergoki oleh Winnie, anak dari Lord Portland Rhine. Winnie pun bergegas pergi ke ruang cicip ayahnya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya tadi. Akan tetapi, Lord Portland tidak menanggapi serius hal tersebut. Dia menganggap bahwa Winnie terlalu terobsesi pada box troll, sehingga dia sering berhayal tentang box troll. Sebelum pergi, Lord Portland meminta Winnie untuk memberikan topinya yang kotor pada pelayan agar segera dibersihkan. Akan tetapi, topi itu malah dibuang oleh Winnie. Yang tak lama kemudian dia pun menyesali tindakannya dan segera turun ke bawah untuk mengambil topi tersebut. Di saat dia hendak mengambil topi itu, dia dikagetkan dengan bayangan yang lewat, dan ternyata bayangan tersebut adalah seorang anak laki-laki dengan 2 box trolls yang sedang dikejar-kejar oleh pemburu box trolls.
X dan kawan-kawannya yang sedang dikejar-kejar oleh para pembawa mie Box Troll berlari dengan sekuat tenaga mereka agar tidak tertangkap. Akan tetapi, aksi kejar-kejaran itu berakhir dengan ditangkapnya Fish, yang mana hal itu membuat X sangat sedih. Shu yang melihat X sedih pun berusaha menghiburnya, akan tetapi dia gagal. X yang sedih pun bertanya pada Shu, kenapa mereka melanjutkan hidup mereka seolah-olah mereka yang diburu itu adalah hal yang normal, sehingga mereka tidak merasakan apa-apa ketika teman-teman mereka diambil satu persatu dan tidak pernah berusaha untuk melawan para pemburu itu. Siang harinya, X menyelinap ke atas kota untuk menemukan Fish. Di atas, X terseret oleh orang-orang yang lewat, hingga pada akhirnya dia berhenti di depan suatu opera yang dipentaskan oleh Miss Frou-Frou dan kawan-kawannya. Di dalam opera tersebut, Miss Frou-Frou menceritakan kisah memilukan keluarga Trubshaw, yang mana si Trubshaw kecil diculik oleh Box Troll dikarenakan ayah Trubshaw lupa mengunci pintu rumahnya, dan sedangkan ayah dimakan oleh Box Troll hingga menyisakan tulang-tulangnya saja. Seusai opera berakhir, X menemui Winnie. Winnie yang tidak mengetahui identitas X mengira bahwa X adalah seorang pencuri. X pun berkata pada Winnie bahwa dirinya melihat Winnie tadi malam. Setelah mengetahui bahwa X adalah anak laki-laki yang dilihatnya semalam, Winnie pun menanyakan padanya bagaimana dia bisa lolos dari Box Trolls. Karena merasa tidak nyaman dengan tindakan agresif Winnie, X pun menggigit tangan Winnie dan menanyakan keberadaan pria bertopi merah yang telah menculik Fish semalam. Setelah mengetahui arah keberadaan para pembasmi Box Trolls, X memberitahu pada Winnie bahwa dia dan kawan-kawannya tidak pernah makan bayi. Dan kemudian X pun pergi menuju tempat para pembasmi Box Trolls, sedangkan Winnie mengikuti X pergi karena penasaran dengan ceritanya X. Di markas, para pemburu Box Troll sedang asik makan keju, sedangkan X berusaha mengeluarkan Fish dari kurungan. Akan tetapi ketahuan oleh Snatcher CS. Beruntungnya Winnie datang tepat waktu, sehingga mereka bisa kabur ke bawah tanah. Di sarang Box Troll, Winnie menyadari bahwa ternyata apa yang dia ketahui selama ini salah. Mulai dari Box Troll yang tidak memakan manusia, tidak adanya sungai darah, dan juga tulang manusia yang membunuh. Winnie menyadarkan X bahwa dia adalah manusia, bukannya Box Troll seperti yang dia kira selama ini. Winnie menuduh bahwa Fish lah yang telah menculik X. Akan tetapi Fish menyangkalnya dan dia menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Winnie dan X. Dulu ada seorang pria yang baik di kota Cheesebridge. Pria itu adalah satu-satunya orang di kota itu yang tidak melihat Box Troll sebagai monster. Dia melihat Box Troll sebagai tukang bangunan seperti dirinya. Di suatu malam, pria tersebut dipaksa untuk membangun sesuatu oleh Snatcher. Dan karena penolakannya itu, Snatcher pun mencoba merebut X dari pria itu sebagai tawanan. Akan tetapi, pria itu memberikan X pada Fish lebih dahulu. Winnie memberitahu X bahwa mungkin pria itu adalah ayahnya X, yang mana dia adalah orang yang membesarkanmu, merawatmu, menyayangimu, menolongmu, selalu mendengarkanmu, tidak pernah marah padamu, dan mereka memandumu jika kau tidak tahu tindakanmu. Setelah mengetahui hal itu, X pun ingat bahwa Winnie juga mempunyai seorang ayah, sehingga mereka bisa memberitahu ayah Winnie bahwa X adalah bayi Trubshaw dan Box Troll tidak pernah memakan manusia, yang kemudian ayahnya nanti akan menghentikan tindakan Snatcher. X pun datang bersama Winnie untuk menemui ayahnya Winnie. Sebelum memasuki rumah, Winnie mengajarkan tata krama ketika bertemu seseorang pada X. It's a pleasure to meet you. Di
Di pidatonya, Lord Podlerein menyampaikan pada tamunya bahwa tujuannya dia mengumpulkan semua orang di sini adalah untuk merayakan terkumpulnya dana untuk rumah sakit anak yang baru. Akan tetapi, rekan-rekan kerjanya dan dia memutuskan uangnya jauh lebih baik dihabiskan untuk membeli keju besar ini. Ketika pesta dimulai, X dan Winnie pun mulai menari yang tujuannya agar bisa mendekati ayahnya Winnie. Akan tetapi, semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan dengan tak sengaja, X menjatuhkan keju besar itu hingga jatuh ke sungai. Di saat X menyampaikan hal yang sebenarnya tentang Snatcher dan Boxtroll, ayahnya Winnie malah membahas betapa mahalnya keju tadi. Dan akhirnya X pun diusir dari tempat itu. X bertanya pada Winnie kenapa ayahnya tidak bersikap seperti apa yang dikatakannya sebelumnya. Kenapa ayahnya tidak menolong dan merawat anak-anak, tapi malah bersikap jahat dan egois. Menurut X, merekalah monster yang sebenarnya, bukannya Boxtrolls. Sesampainya di gua, X mengajak teman-temannya untuk pergi dari gua dikarenakan Snatcher akan menangkap semua Boxtrolls malam ini. Akan tetapi, para Boxtroll terlalu pengecut untuk pergi dari rumah mereka. Dan tak lama kemudian, Snatcher CS pun datang dan menangkap semua Boxtroll yang ada, termasuk X, dan mereka pun kembali ke markas mereka. Di markas topi merah, X terbangun karena suara seorang laki-laki yang digantung terbalik. X berpikir bahwa laki-laki itu adalah ayahnya setelah mendengar apa yang dikatakan Snatcher sebelumnya. Melihat teman-temannya ditempatkan di mesin pres, X pun menyuruh mereka untuk jangan bersembunyi dan lari. Akan tetapi, mereka tidak segera lari dikarenakan X tidak bisa merubah sifat pengecut mereka. Ayah Trubshaw meminta X untuk mengatakan pada teman-temannya bahwa X tidak lagi menjadi penakut dan dirinya berani keluar dari kotak persembunyiannya. Kata-kata tersebut bertujuan agar para Boxtroll juga bisa merubah sifat pengecut mereka. Akan tetapi, perkataan X berakhir sia-sia. Pagi harinya, Snatcher CS pergi ke kota untuk menagih topi putihnya sambil membawa para warga kota menuju rumah Lord Podlerein. Di sana, Snatcher mengabari semua orang bahwa jam malam telah berakhir, yang berarti semua Boxtroll telah dia musnahkan. Para warga yang termakan omongan Snatcher pun meminta Lord Podlerein untuk memberikan topi putihnya pada Snatcher. Dan bersamaan dalam proses dinobatkannya Snatcher sebagai bangsawan, X pun diturunkan ke dalam api secara perlahan-lahan. Winnie yang tak tega melihat kejadian itu pun meminta kaki tangan Snatcher untuk berhenti. Dia berkata pada mereka bahwa mereka tidak harus melakukan hal keji seperti ini. Mereka masih punya kesempatan untuk bertaubat. Dan di saat mereka berdua sudah bertaubat, rekan kecilnya malah merebut remote tersebut dan melanjutkan proses pembakarannya X. Beruntungnya, para Boxtroll dan ayahnya X datang tepat waktu, sehingga X bisa diselamatkan. Fish memberitahu pada X bahwa mereka masih hidup karena ucapan X sebelumnya. Kemudian, fakta bahwa Baby Trubshaw dan Herbert Trubshaw yang masih hidup membuat para warga percaya bahwa Snatcher selama ini telah membohongi mereka. Dan yang paling mengejutkan bagi Lord Podlerein adalah fakta bahwa Madame Frou-Frou yang dicintainya selama ini adalah seorang laki-laki. Setelah semuanya sudah terbongkar, Snatcher pun berusaha mengambil topi putih itu dengan paksa, akan tetapi dihentikan X dan kawan-kawannya. Mereka membongkar mesin itu sedikit demi sedikit hingga akhirnya mesin itu berhenti bergerak. Akan tetapi Snatcher berhasil menyandera Winnie dan berhasil mendapatkan topi putih impiannya itu. Mereka pun pindah ke ruang cicit. Di sana, Snatcher berusaha memakan satu gigitan keju itu. X yang melihat hal itu pun menasehati Snatcher bahwa hal itu tidak akan merubah jati dirinya. Keju, topi, Boxtroll tak akan membuat dia menjadi seorang bangsawan yang sebenarnya. Akan tetapi, Snatcher mengabaikan ucapan X dan akhirnya dia
on the tone of a mother. Happy ending, Box Troll dan manusia hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi lagi.